Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wal qurabah was sahabah wat tabi'in wa tabi'in 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 bi ihsan yaumiddin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa amamina wa khalatina wa limasyayikhina wa liman haqqun alaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdisatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atatkumus sa'atu batah wa istu ana wa sa'atu hakadha sabbahakum wa massakum man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhayyan fa ilayya wa alayya wa ana waliyul mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah lebaran Idul Adha kita kembali memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kajian tauhid pada malam hari ini, iman dengan qadar takdir. Inilah tempat yang di ujung letakkan oleh hadis oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tempat yang paling berat sekali. Amma manal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun pengertian beriman dengan qadar. Qadar itu bahagian. Khairihi wa syarrihi, baik yang elok maupun yang jelek, minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan takdir atau qadar, yaitu yang baik dan yang jahat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi diletakkan di dalam hati. Ilmu tauhid itu tempatnya di dalam hati. Kalau di mulut lain bunyinya. Kenapa? Kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa orang itu bertinju sore itu, rame ni an, dia berdua tu asal akhirnya rame. Hai, apa kata jawaban kita? Itu Tuhan lah galau. Salah. Kenapa? Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu ilmu tauhid adalah mati. Yang model itu sebut adalah mati. Yang jahat dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mulut berbicara itu salah dia lah. Ngapo dia buat gara-gara itu. Itu udah ada Tuhan dah. Nah, itu mulut. Inilah adab. Yang jelek dari kita lah. Dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Adab. Tapi dalam hati tidak, segalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jahat dan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Dah, yang keluarnya beda. Abang tu bertinju yang hebatnya bertinju. Nah, salah dia lah, dia nyagil. Tentu. Nah, itu. Jadi yang jahat itu jangan dinisbahkan kepada Allah. Adab kita terhadap Allah. Sekalipun hakikatnya yang jahat dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di mulut yang elok dinisbahkan, disandarkan kepada Allah, yang jelek dinisbahkan kepada orang itulah, kepada kita dewe. Itu di mulut. Adapun di hati, maka yang baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peraturan ilmu tauhid. Sore itu elok lah dia tu berjalan berlari, sehari ke elok masuk rumah sakit, apa hal ya? Nah, itu kan dari Allah lah galo. Biar dia tu mobil, Allah lah galo. Nah, ini cakap salah. Ngapo? Yang jahat kecelakaan tu itu dinisbahkan kepada dia dewek lah. Ada tak punya kesalahan kita dewek. Nah, dan yang elok dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati tetap jalurnya dari Allah. Jadi bukan sembarang berbicara ilmu tauhid itu. Ngapo? Dihiasi. Itu orang sudah at-tahalli, dihiasi dengan raganya, dengan tubuhnya itu dengan yang elok-elok, ucapannya yang elok itu dari Allah, yang jahat itu dari kita dewe. Nah, itu dalam Quran, dalam hadis ada tu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencaci maki Tuhan illa nafsah, kecuali diri kita dewe. Nah, yang salah padahal dari Tuhan galau. Nah, inilah adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari adab di dalam ilmu tauhid tempatnya, bahwa maka yaitu anta taqida an najami ama yajri fil alam, sesungguhnya seluruh yang terjadi di alam semesta ini, khairan kana aw syarran, baik atau jelek, bitakdirillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, galonya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinil ibad ikhtiar, dan tetapinya hamba, seorang hamba Allah, kita sebagai hamba ciptaannya ikhtiar, milih. Nah, itu ada namanya ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Fatakdiru minallah, maka takdir itu dari Allah, wal fi'lu minal ibad, dan kerjanya dari kita. Nah, takdir kita nak dapat padi banyak, bau mau. Nah, ketika kita bau mau itu wahuma yajriyani ma'an, takdir dengan dengan bau mau itu bersamaan datang. Tentu ketika itu baru takdir tiba. Jadi takdir dalam kita kerja lah kenanya. Takdir dalam kita kerja. Misal kita ngojek, takdir dalam kita berjalan ngojek itulah kenanya takdir. Bukan takdir tu nunggu duluan tak serempak dengan kerja. Macam keadaan orang belajar silat, tumbuknya daripada kita, buangnya daripada Allah. Itu takdirnya kita ngerjakan, takdirnya di Allah, tumbuk buang orang bersilat. Kalau tak tumbuk dia tidak, orang buang dewek, bernama orang nombok idah. Itu. Nah, ketika itu kita makan, ketika itu Allah jadikan kita kenyang. Menyentuh. Berapa banyak orang makan tak ada kenyang? 3 piring 4 piring kenyang tidak. Dan berapa banyak orang tak ada makan kenyang. Orang kena sakit mal dan nak dia makan ni masa kenyang. Tu. Nah, ketika itu takdir itu berjalan, berlaku serempak dengan kerja.
Itu berlumba perahu. Nak di kayu perahu dulu baru takdir tiba. Kayu kuat menang baru takdir tiba. Mengkayu asalnya pengayu kait tak kena ado Nah, inilah yang nama takdir. Takdir itu adanya di dalam kerja cangkangnya, takdir isinya. Itu. Wa illa jika tidak, fatakunu bi'satul anbiya, maka adalah dibangkitkannya para nabi dan diturunkannya kitab-kitab itu abasa. Quran itu bercerita galaunya galau alhaakumut takasur, melalaikanlah kamu itu oleh main banyak-banyakan atau main banyak-banyakan anak, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam kubur. Kala saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Jadi kamu akan mengetahui kalau sudah masuk kubur apa yang terjadi itu. Nak masuk kubur dulu baru tahu. Nah, di luar apa tahu dah. Tentu dalam tu ada Jadi alhaqumut takasur itu orang-orang lalai dengan main banyak-banyakan atau main banyak-banyakan anak, hatta zurtumul maqabir, sampailah mereka itu masuk kubur. Kala saufa ta'lamun, akan tahu mereka dalam kubur. Lah masuk kubur dulu baru tahu. Kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin, jika mereka itu tahu ilmal yaqin dari luar kubur itu sebelum kini itu dia tahu, ada orang yang macam tu. Tahu bahwa dia bakal kena azab. Latarawunnal jahim. Kalau dia tahu dari luar aku belum masuk kubur, tahu isinya orang yang dalam tu kena azab. Nah, di sini namanya apa? Kalau ta'lamuna ilmal yakin, namanya ilmal yakin. Ilmal yakin tu dia tahu bahwa orang tu pasti dalam kubur ada yang diazab, jangan yakin. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim. Misalnya bisa mereka itu melihat neraka jahim. Nah itu. Jadilah masuk kubur baru tahu. Setelah masuk kubur baru takdir itu tiba. Itu. Kalau tak ada masuk kubur mana tahu. Ayat dalam Quran tu banyak tu. Apa dalam Quran? Sayaqulu subha'u minan nas. Wahai Muhammad, kamu akan tahu, akan nanti ada orang yang lolo minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Pertama kali menghadap kepada apa nama tu Ka'bah. Setelah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti menghadap ke Ka'bah lagi. Nah, berarti 3 kali pindah tu, menghadapkan sana Palestin sana. Ngapa macam tu? Menghadap Palestin tu supaya orang Yahudi tu tak masuk Islam. Tak nak juga. Bedahlah, berhentilah tuan, balik lagi ke Ka'bah lagi tu tuan. Nah tu. Baru 2-3 kali ganti tu, orang-orang yang lolo mengatakan, saya qulu sufaha. Orang-orang yang lolo Muhammad akan nanti orang-orang yang bodoh akan bicara main-main tu, tengok pindah-pindah kiblat itu. Pertama kiblatnya ke Ka'bah lah, nurut Nabi Ibrahim, datuk dia. Datuk pindah ke Palestin supaya orang Palestin, orang Yahudi tu tak nurut. Dan nak kau kerap lengkang. Pindah lagi kanu ke Ka'bah. Hai, kata orang-orang Yahudi, orang tu apa nama tu dah ada tetap kiblat Muhammad tu. Nah, maka terjadilah ketika berpindah itu orang bercakap. Kalau tak ada pindah-pindah macam tu, orang bodoh tak ada bercakap. Tu. Ketika pindah, kerjanya tu pindah kiblat 2-3 kali baru terjadi orang bercakap tadi. Nah, inilah yang dinamakan takdir serempak dengan kerja datang tu. Nak pasang pukat dulu baru ada takdir. Nak menyalo dulu daik tu baru ada takdir. Dapat apa tidak menjalo tu nak di rumah cantik takdirnya tu. Saya ece pukat, baru takdir tiba. Kosong nak dapat ikan, sudah tu dah takdirnya. Banyak lenyun ikan penuh, itulah takdirnya. Ya takdir itu dalam kerja kenanya, dalam pegawai. Inilah yang disebut dengan rukun iman yang ke-6. Ini agak susah. Ngapa susah? Ketika masang pukat kosong, lemas. Aduh. Adonnya cari nampak lemas. Ketika dia masang pukat, ikannya banyak, tak sadar apa berlari naik ambil ember.
Bedanya tak? Kapan tak do dengan ada dengan tak do tu, dapat dengan tak dapat tu beda. Itulah yang disebut dengan apa namanya itu, iman kita ke pada tingkat. Kalau duit 1 juta dalam kantong, lain jalan. Hati iman tu tipis, tidak terpercaya. Jadi kodar takdir tu diletakkan di ujung susah nian. Macam mana kalau duit 1 juta di kantong, duit kosong sepetu lah buat. Kalau bisa kita buatnya macam tu. Kalau bisa, yo jempol. Kita jempoli. Tapi yang kebanyakan macam tu. Beda nian jalan orang berduit dengan orang miskin. Nyoncos dia orang miskin jalan. Tu orang tak duit. Tapi kalau ada duit, wah yang kemana di tangannya melenggang dah. Nah, coba biasa. Kalau sudah dibiasakan ada duit opotula, ada duit opotula jempol. Jadi beda. Apa nama itu rukun iman yang terakhir ini sangat berat untuk kita. Beratnya. Nah, kita disuruh latihan, disuruh latihan. Namanya riyadhah di dalam ilmu apa tasawuf, disuruh riyadhah. Betul berputar, kadang ada duit, kadang tak ada, kadang ada, kadang tak ada, kadang ada, kadang tak ada. Masih kena berubah, tentu terus. Bagi duit beda jalannya, datik duit beda jalannya. Macam tu tu. Kapal lah dia kalau nyantai apa, datik duit betul apa, ada duit betul. Tu baru. Sudah yakin dengan rukun iman yang ke-6. Inilah yang dinamakan rukun iman yang ke-6. Sangat susah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pangkal sekali, pertama kali yang diciptakan Allah itu pena. Pena yang nulis dalam mahfuz tu. Sumakal, kemudian Allah berfirman, uktub qalama aktub. Tulislah pena, qalama aktubu, apa yang aku ucapkan. Qal maka nawama wa kain ila yaumil qiyamah. Barang sudah terjadi dan barang akan terjadi sampai hari kiamat min amal, daripada kerja kita kok sudah tertulis. Jadi kita kok macam mereka, kita nak naik motor sudah ada tulisan tu duluan, jadi macam mereka gitu hidup. Wa ajal kita sudah jelas, sekian anunya apa nama tu jatah kita. Wa rizqin, dan rezeki kita sekian. Wa khairin, dan kebaikan kita. Aw syarrin, atau kejahatan. Fajarul qalam, maka pena itu menulis maqadiral khalaik, seluruh takdir makhluk ini, qabla an takhluqas samawati wal ard, sebelum dijadikan langit dan bumi, bi khamsina alfa'am, dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi ini, kita lah sudah ditulis Tuhan gawe kita. Jadi langit dan bumi ke muda berarti kita tua lah ditulis Tuhan. Apa nama ke gerak-gerik kita gini tu. Saya ngajar risiko. Nah, sudah lama lah ditulis Tuhan sebelum langit dan bumi sudah ditulis. Tentu. Nah, kita nyalo besok kita mukat, kita ngojek sudah tertulis sebelum bumi, dan langit dijadikan 50.000 tahun yang lalu. Nah, sebelum bumi dan langit dijadikan. Nah, bumi dan langit ini dijadikan Tuhan 6 hari. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tentu. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. 6 hari. Summa stawa al-'arsy, setelah itu Allah istiwa di atas arasyano. Waktu itulah dia berarasy dak pula dia di atas tu lagi nak terus dah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu istiwa bersemayam di atas arasyano waktu sudah selesai nyadikan langit dengan bumi. Dia menunjukkan keagungan dia. Dia istiwa di atas arasyano. Waktu itulah dapat sampai gini dah. Jadi gini ke biasalah, tidak bertempat. Itu maksud Al-Quran. Gini selain ahli sunnahnya salah tafsir. Sehingga summa stawa al-'arsy, kemudian Allah itu bersemayam di atas arasy sampai gini ke. Sehingga dia tunjuk yang ngatur kan yang di atas dari itu.
Padahal waktu itulah dia istiwa tu Allah itu tidak pakai tempat itu. Nak dia lah, nak di atas aras, nak di bawah bumi, terserah dia lah. Yang jelas dia tidak pakai tempat. Allah itu bukan jirim. Yang namanya jirim yang butuh dengan tempat macam kitab tu. Kalau dah tak tempat, dia ini akan dilebangkan angin. Nah, ketika kitab ni besarnya ada tempat. Kita ni seluruhnya makhluk Tuhan butuh dengan tempat sampai mati. Butuh dengan kubur. Itu tahan bergali 2-3 orang. Bergali tulangnya bersingkiran masuk. Butuh ni hantu tu. Biar 10 ekor ada kubur baca-bacaan apa batu nisan tu. Nah, butuh nak mati dengan tempat. Kalau Tuhan tidak butuh dengan tempat. Ada hadis menyatakan bahwa Allah itu apa namanya itu lebih besar daripada langit dengan bumi. Tak ada muat kalau Allah masuk langit dengan bumi. Tapi Allah itu bisa masuk dalam hati. Kecilin hati kita itu bisa. Berarti Allah itu bukan jirim. Jirim itu butuh dengan tempat. Itu. Allah itu tak muat masuk 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tak muat dia masuk dalam kita bumi gitu kok. Dan dia bisa masuk dalam hati seseorang. Orang zikir tu la ilaha illallah. Masuk dalam hati. Nah, jadi Allah itu apa? Bukan jirim. Tidak butuh kepada tempat. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di sini disebutkan lagi bahwa wa jami'u af'alil ibad, seluruh gawe kita, seluruh kerja kita, minal harakati, daripada bergerak badan kita, wa sukuni dan tuna, kasbuhum, yaitu usaha mereka, usaha kita. Nak tuna, usaha kita tuna tu. Kita yang nak tuna. Kalau kita bergerak, kita yang nak bergerak itu. Jangan katakan bergerak itu baik yang usaha kita. Tuna tu usaha juga. Nak tuna negun. Itu usaha juga macam layang tegunan. Bertambat bertambat pakai tangsi belakang. Negun layang. Ya bertambat lah pakai tali tangsi supaya dia melengkung itu. Tuna dia kena angin di atas tu. Layang tegunan itu. Nah, tegun itu diusahakan juga, bergerak diusahakan juga. Nah itu. Wallahu ta'ala khaliquha. Allah lah yang menjadikan kita negun, kita bergerak. Itu. Kita tuna, kita bergerak, Allah menjadikan. Cuma gerakan kita itu dua macam. Ada yang ikhtiariyah, ada yang ittirariyah. Ikhtiariyah itu kita lah kemungkinan mongkang manggo, telembing mongkang manggo, jatuh bawah. Itu nama ikhtiariyah. Kita ni nak naik ke langgar, nak ngambil semayang, kita kan nak gitu, ikhtiariyah. Sedangkan yang kedua ittirariyah, jatuh dari tangga. Siapa nak sengaja jatuh dari tangga? Itu ittirariyah, gerakan yang tidak kita inginkan. Awak berjalan tergecek, langsung nukau kepala di jalan setapak. Ngapa tu? Itu ittirariyah, gerakan yang tidak kita ingini. Gerakan terpaksa. Naik ke motor bertumburan. Kau lolo yang ngapa nak bertumburan? Nah, siapa yang lolo? Apa yang bercakap? Apa yang bertumburan lolo? Jadi ngapa? Ittirariyah namanya. Ittirariyah itu gerakan yang terjadi tidak kita ingini. Jatuh dari tangga, pening pusing, berdebu, jatuh. Itu ittirariyah. Ikhtiariyah yang kita ingini, galo-galonya itu bi khalqillah taala adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan yang buruk tu jangan sebut ke dia. Ya Allah, aku tadi jatuh dari tangga timpa tai ayam. Kau takdir Allah lah yang jadikan aku. Tak boleh macam tu. Kurang ajar namanya. Nah, kita lah salah. Tapi kalau yang elok-elok sebutkan dari Allah. Itu mulut. Kalau dalam hati tidak, galonya dari Allah. Nah, inilah cara kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakulluha bimasyiatih. Seluruhnya gawe kita itu kehendak Tuhan. Wa ilmi dan ilmunya Tuhan. Wa qada'i dan qadanya Tuhan. Wa qadari dan qadar. Ya ada qada, ada qadar. Itu. Qada, qadar. Kenapa macam tu? Apa artinya tu qadar dan qadar? Beda. Qadar itu tulisannya. Si anu dalam al-mahfuz anu
hari sekian kena tumbuk mobil, kena geser mobil tapi mati tak, masuk rumah sakit. Itu misal masuk rumah sakit, koma, lama tegak lagi cuma jalan yang melencot misal, ditulis di sana tu. Nah itu namanya, tulisan itu namanya qadar. Terjadi terlaksananya itu di kita namanya qada. Itu benunya. Apa nama, tulisannya itu qadar, kejadiannya namanya qada. Nah itulah namanya qada dan qadar. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah inilah ilmu tauhid, bahwa kita itu harus tahu mana yang gawe kita, mana yang gawe Tuhan, mana yang elok sebut ke Tuhan, mana yang tak ada elok sebutlah ke kita. Wala talumanna illa nafsah. Itu. Jadi adab kita dengan Tuhan, yang buruk itu kita lah, yang elok Allah Ta'ala. Namun galaunya dijadikan Allah dalam hati, menyebutnya di luar jangan. Nah inilah ilmu tauhid. Habis tuh ilmu tauhid. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi ilmu tasawuf. Di sini disebutkan izhiyal matiyatu wal alatu, karena semuanya itu adalah matiyah, pemberian Tuhan. Nafsu Tuhan yang beri kita, apalagi setan mujuk kita, itu Tuhan menjadikan. Tuhan silakan diberi kuasa kepada setan. Wala matma'a aidan bi muwafaqatiha ala ma yaqsidul abdu minal ibadah wal iqbali 'alaiha. Hiya majbulatun ala diddil khair kalahwi wattibaiha lahu. Jadi seorang hamba itu kepengennya nak ibadat, tapi melencong kepada membuat yang idah-idah. Itu bertanya ke orang yang apa tu, yang di tepi jalan, yang joget, yang kepengen dia nak macam gitu, cuma dia dapat dah, nak buat macam tu dapat dah. Bahtaja izan ila ayul jimaha bilijamit taqwa. Maka ketika itu kita butuh kepada kekuatan kekang. Dikekanglah nafsu itu dengan takwa. Jadi kita semayang itu, kita berbuat taat itu mencegah daripada perbuatan yang macam tu. Itu gunanya. Jadi kalau kita tidak menzahirkan kita semayang, tidak nampak, tidak dizahirkan, bisa baik kita ke bawah. Dia macam tu lah, puas mayang tidak. Majalah dia makan celana pendek itu. Nah, ketika itu kita semayang, kita puasa, kita zakat, itu otomatis mencegah dari perbuatan yang macam itu. Bahtaja idan ila ayul jimaha bilijamit taqwa itabqalahu fala tanqati'u, maka tidak terputuslah wa tanqadu lahu fala tatqa, maka dia tidak bisa lagi, sudah diikat dengan takwa tadi. Kalau sudah diikat, sudah merasa semayang itu, kalau tinggal sudah merasa berdosa, nah dia tidak bisa lagi ninggali itu. Makanya orang tua kita dulu di angkong 40. Makanya orang pergi haji itu pakai arba'in, 40 semayang waktu di Madinah. Udah tu orang yang semayang Jumat tu 40 orang baru sah, kata Imam Syafi'i, orang penduduk permanen. Udah tu ada lagi 40 semayang jenazah. Angkong 40 itu angkong yang paling elok sekali. Itu namanya apa? Kalau kita nak nganukan 40 kali, insyaAllah jadi tradisi. Itu susah meninggalkannya. Nah inilah yang dinamakan rijam. Rijam itu bahasa kita kekangan, dikekang oleh takwa. Itu dalam ilmu tasawuf kita harus dikekang dengan takwa. Kalau tidak dikekang, tidak diikat, tidak dikebat bahasa kita dengan takwa, itu bisalah keluar. Itu namanya riyadhah. Riyadhah itu membiasakan diri. Kalau kita setiap hari maca kulhu misalnya 10 kali untuk orang tua kita sampai 40 hari, kalau kita tak ada macanya, kita merasa kekurangan. Itu namanya riyadhah dalam ilmu tasawuf. Riyadhah itu mengekang diri dengan suatu pekerjaan yang baik. Nah, itu namanya riyadhah.
Nanti yang banyak yang semayang ke langgar dah. 40 hari di angka 40 itu dia merasa bersalah. Kalau semayang juga, coba orang yang dah pernah semayang, suruh dia semayang. Mana bisa? Ngapa? Nyeru semayang orang yang sedang berbuat maksiat tak bisa. Orang pakai tanah pendek, awak nyeru semayang. Oi, semayang, oi. Kamu kerja-jadilah dengan jalan ni pakai tanah pendek. Mana bisa? Orang pakai tanah pendek tu minyak. Sedangkan orang semayang tu air. Air dengan minyak tak ada kena. Tunggu dia pakai kain. Baru cerita itu. Mengajak dia waktu tu lah. Tak ada berkenaan minyak dengan air. Kaki ada dia di rumah nyantai. Kau lihat kau pakai tanah pendek ada kemaluan kau kan. Kini kau ya pakai kain. Baru ketika dia jadi air, baru kita sirami dengan air. Kalau dia sedang jadi minyak, kita sirami air, melawan dia. Inilah yang disebut dengan ikatan. Itu ikatan tu namanya itu. Jadi memperbaiki seseorang itu pakai cara. Main tu. Kalau tak tu kita berdengkang, palak ganti. Sedang joget organ tunggal, ngatakan haram organ tunggal tu. Sudah. Kena berhenti entah pula. Tunggu hari raya atau hari Jumaat dia pakai kain tu. Tu baru kena yang tu. Minyak dengan air tu. Minyak dengan minyak tak bisa. Ketika air dengan air maka terjadilah ikatan bahasa kita kekangan takwa itu. Tunggu dia hari Jumaat pakai kain, dia sedang takwa. Baru jadi ketika itu fayasta'miluha bil masalih wal marasyid wa yamnauha minal mahalik wal mafasid. Maka dia akan menggunakannya ibadah apa tersebut dalam kebaikan saja, seluruh kebaikan dan yang seluruh petunjuk. Wa yamnauha minal mahalik wal mafasid. Ketika kita sudah dikekang oleh takwa tadi, maka takwa tadilah, kekangan itulah yang mengajak orang berbuat baik menyentuh. Jadi jangan salah-salah orang yang berbuat maksiat itu tak ada terkebat belum. Kalau apa namanya tu kudo atau kijang liar atau kucing hutan, ayam hutan tak ada sama dengan ayam kampung. Ayam kampung dah dekat dia. Pola lagi bagi beras. Dia sudah terkekang dengan kita, terkekang dengan takwa. Itu dekat, cobalah ayam hutan. Kalau pada pul lari entah pula. Ayam hutan itu tidak terikat dengan kekangan yang elok tentu. Maka kita dekat ni bukannya dekat, malah terbang tentu. Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kita ni harus dikekang tentu. Ketika itu faizan awaridu tak taridu. Ketika kita sedang ibadat, sudah diikat dengan ibadat. Kalau merasa semayang tinggal, merasa berdosa, merasa terhutang rasanya. Hati itu merasa susah kalau semayang itu tinggal. Ketika itu timbul lagi ujian. Faiza awaridu tak taridu. Ketika itu datang lagi ujian-ujian. Fatashghaluhu anil iqbal al-maqsudi minal ibadah. Maksud ibadah itu dikelencongkan lagi oleh setan. Orang sedang enak semayang. Patamal faizan ya arba'atun. 4 ekor yang ngacau. Kita dah terkekang ni. 4 yang ngacau. Apa lagi? Ar-rizku, masalah rezeki. Kacau buat ni. Awak lekor semayang. Rezeki mana mencari? Ini tutalibun nafsu yang menginginkan. Ketika itu datang otakulu la buddali, dan dia berkata nafsu tadi, aku harus mencari rezeki, wa qiwamin, aku harus ada pendasi baru aku ibadat. Wa qad tajarratu anid dunya, aku kau tak dengarkan dunia sedang saya kau nak semayang. Wa tafarratu, aku menyendiri juga anil khalqi, asingkan daripada makhluk. Baina ayakuna qiwaman rezeki, masalah rezeki itu macam mana? Ngacau tu, tukang kacau tu. Ketika elok semayang, Allahu Akbar, sudah tak ikat elok, lama rasa berdosa kalau kita tinggal semayang, ngacau pengacau apa masalah rezeki. Pertama masalah rezeki yang tu ngacau.
Orang terikat elok, dia tukang kacau. Wasani yang kedua, al-akhtaru min kulli syai'in yakhafuhu khatar. Mulai kalau aku macam kau terus, macam mana cara melintas. Anda ketika pula awak nak kalangga pakai kain, mulai itu. Tu. Au yarju au yuridu au yakruhu wa la yadri salahu fi zalik au fasadu. Itu sudah bimbang. Ketika itu bimbang. Nah, yang kedua, yang pertama tukang kacau orang yang sudah terikat tadi, rezeki. Yang kedua, khatar. Khatar tu bahasa khawatir. Lintasan-lintasan kalau aku macam kau terus, atau tengok orang pakai mobil, nah kacau mana. Konco awak lama pakai mobil, awak leko pakai kain, nah kacau mana. Nah, ini al-ikhtar, mulai ngacau. Tu yang kedua. Yang ngacau tu adalah lintasan-lintasan di dalam hati. Yang ketiga, asyada'id wal masaib. Ngapa musibah-musibah yang datang, awak lah nak kalangga terus. Duit tak ada tapi senang bela terus semayang. Sudahnya. Ngapa? Kan adik awak kena temu mobil. Nah, sudah mana dapat duit? Mana kena temu mobil? Nah, kacau lagi tu. Kacau. Itu yang ketiga. Yang keempatnya anwa'ul qada minallahi ta'ala. Berbagai macam qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pengacau yang kita anggap ujian daripada orang sudah terikat tadi 4. Pertama masalah rezeki, kedua masalah kekhawatiran. Yang ketiga adalah masalah musibah yang nimpa kita. Yang keempat adalah masalah qada. Nah, inilah yang disebut dengan tasawuf. Nah, kalau sudah terikat diuji lagi dengan 4. Itu. Yang tak ada terikat kena uji dah, dia terikat dah. Ayam kampung yang kena uji tu. Ngapa dia terikat? Diuji, dibagi makan. Ngapa? Nak disembelih. Kalau ayam hutan mana nak uji dia berdepu aja lari tu. Jadi aneh kata kita sebutlah orang yang banyak buat maksiat tu ayam hutan. Ada belum terikat. Nah, adapun orang yang sudah terikat tu ayam kampung namanya. Disuruh dia alon nak ayam kampung, lari tu. Kalau dekat tu. Dia ambil beras makan dia. Coba ayam hutan awak tegas ke ambil beras, batama lari dia takut. Nah, inilah ayam hutan itu orang yang belum terikat. Ayam kampung orang yang sudah terikat dengan kekangan takwa. Nah, inilah ilmu tasawuf. Itulah merasa namanya tasawuf. Apa kita masuk ayam hutan, apa masuk ayam kampung, tu. Nah, tak bisa saya nak nyebut itu ni diri dewek kita tanya. Apa masuk ayam hutan, apa masuk ayam kampung, tu. Tu ilmu tasawuf ni merasukkan diri ke mana pergi. Apa ayam hutan, apa ayam kampung. Nah, tu. Nah, itulah ilmu tasawuf. Habis. Waktu pun habis. Sampai di situ ada yang kurang jelas silakanlah tanya. Tadi ada 4 kriteria apa? Ujian. Orang yang sudah terikat. Rezeki. Ya. Apa jadi yang terakhir? Kotak. Rezeki lintasan. Satu musibah ya. qada. Jadi yang 4 itu nak saya dulu. Yang diuraikan dulu. Saya pun seumpama bertiga kan. Adik-beradik kan. Ya. Kau susah. Itu dapat galak tu. Pergi ke rumah sakit. Kau tengok dulu sana tu. Aku nak makan tek jadi duit kecil. Apakah dia bisa suruh bonang ke sana tu macam mana aku? Jadi saya jadi aku pergi dulu aku lagi lah. Sebab dia aku tengok abang di sana. Kalau aku tahu itu macam mana? Pergi orang macam itu dulu. Pangkalnya kita harus terikat dulu. Nah, kita mah jadi yang kampung, terikat dulu. Kalau kita jadi yang hutan tak bisa masuk ujian tu. Itu namanya bukannya ujian. Kalau kita posisi kita masih ayam hutan ada terikat, itu bukan ujian, balak namanya. Balak namanya. Kalau sudah terikat baru nama ujian tentu.
Batal. Jadi tanya diri kita. Kalau kita ayam hutan berarti balak tu. Balak kalau dia sudah terikat berarti itu namanya ujian. Kalau kita sudah terikat sama yang meninggal, nah berarti itu ujian. Itulah saya pikir dia ketika sudah terikat, biarlah aku mikul lambangan balik kayak gini. Dah pakai ojek tapi kalau biarlah aku mikul ini terikat. Kalau sudah terikat berarti ujian. Kening melintang kening mikirannya. Ujian menentu. Karena mau ujian melintang kening mikirannya. Yang nama balak tu dah lain. Yang nama ujian terlintang kening mikirannya. Itu ujian. Susah tu buat ya. Susah, itu ujian. Ringam lah ke, mayang terus, ujian terus. Udah tengah jalan, pergi tanah pendek. Dah menjadi mutan pula dia. Waktu kening tadi melintang mikirannya, nak nyeberang sesen tak duit. Melintang kening. Ketika itu apa dia jadi mutan, berarti dia kalah. Apa dia biasalah jadi yang kampung terikat, berarti dia menang. Itu ujian tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kum minna wa minkum taqabbal ya karim.